warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman sekalian. Saya coba presentasikan PDX yang kemarin sudah saya share ke AF dan atasan. Ya, ini komitmen di minggu ini kita ada closing semua, prioritas inbound outbound dan closing ya. Nah, ini pencapaian minggu lalu. Dari tanggal 22 sampai tanggal 27 ya, alhamdulillah ini kalau benar adanya ini akurasinya 100% ya, rata-rata di 56-57 ribu bisnis per hari ya, untuk statusnya down 100% akurasinya. Kemudian ini jumlah DN kita proses selama 1 minggu kemarin ya, ini untuk KAM ya, kemudian ini KAM dan DT, ini dan PSA dan Kanvas, kemudian ini Sabdis ya, kalau kita rata-rata udah di 120-130 DN per hari. Nah, ini monitoring pengiriman GT ya teman-teman. Minggu lalu ini totalnya ada 100 DN ya, yang terpilih ada 94 DN, jadi 94%. Di tanggal 23 ini ada 2 waktu tidak cukup ya, saya nggak tahu, cuma 20-an apakah mental nggak tahu. Nih tanggal 25 ini batal pembayaran karena owner nggak ada di tempat sama project outlet. Di tanggal 26 ini ada dikirim ulang. Kemudian tanggal 27 ini ada 1 outlet tutup. Nah, ini success rate pengiriman kita 1 minggu kemarin semuanya 100% untuk KAM ya, MMKA dan MD Modern Trade. Untuk yang GT ini 94%. Kemudian utilisasi internal ini kita compare dengan minggu lalu. Minggu lalu ini di utilisasi kita di 93,8. Di week 4 yang minggu lalu, ini week 3 week 4 ya, ada di 92,96. Kalau lihat dari ini per mobilnya lebih baik di kondisi di minggu week 4. Utilisasi eksternal minggu kemarin nih untuk ke Sabdis dan cabang ya, kemudian juga ada eksternal untuk kiriman KAM dan GT, itu kita capai di 98,8% ya. Ini yang masih di bawah 100%. Ada kiriman Muara Bungo, Lubuk Linggau, Padang Solok, sama Muara Bungo ya. Nah, ini aktivitas bongkar muat selama 1 minggu kemarin 22 sampai 27 Juli. Inboundnya ada di 19.120 karton, outboundnya ada 31 ya. Ini harusnya lebih bagusnya lebih besar terus karena inboundnya ini masuk terus per harinya itu udah 97-98 kalau nggak salah tadi yang logistik. Nah, ini Excel kita di minggu lalu ya, di week 30 ini cukup. Jadi perhatian pas closing masih 63%, ada beberapa yang pending masih belum POD ya. Kita lihat yang di bawah 98%. Ini harus ada AOS dan CDP. Kemudian UP cuma 81%, tapi full print 100%, berarti ini masih ada yang belum di POD. UP OS dan isu CW. Galenium udah oke, Colgate 83 OS, Kindrai. Nah, Kindrai ini yang saya tadi Wakil Eko luar biasa ini ya. Nanti kita lihat detailnya ini. Dari order sekian cuma terfulfill hanya sekitar 30%. Ternyata isu CW bukan OS. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Mogi juga 64%, EON juga OS, ini yang lain OS ya. Quaker OS dan isu CW. Ini masih ada yang open ya. Kemudian Mata Bento OS dan isu CW. Mata Bento ini ordernya kecil, jadi kalau nggak terpenuhi kecil juga persentasenya besar. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kita breakdown by KAM sama GT ya. Yang KAM-nya baru di POD 61%, untuk GT-nya di 95%, full fill-nya 98%, jadi rata-rata masih 63. Nah, ini dia yang kita breakdown ya. Untuk TRS UKAM, ini baru masuk, totalnya 834. Isu CW ini hampir 2000
Profit terbesar ada di KIN. Ya. Ini nanti tadi saya ini ternyata sudah terjawab. Banyak stok ini nggak ada di kita, adanya di Wonokumu. Ya. Nah, jadi kalau kita rekap seperti ini hasilnya. Profilan di 73, logistik isu paling besar nih karena isu CW ber-17%, ya. Kemudian CDP, nah kalau kita take out open dan CDP-nya ini jadi 76%. Nah ini teman-teman, ya, ini minggu lalu SWNYS nih. Kalau Danone kecil banget memang karena memang dia di mana-mana melimpah di semua cabang dan CW ya. Tapi yang combine ini beberapa yang kosong. Kalau OLAT ini memang ada isu soal produksi, masalah di pabriknya. Begitu juga yang Polisius. Kalau yang lain ini on off maksudnya di tempat lain ada yang lebih, ada yang pas, kita ada yang beberapa kurang. Nah ini yang perlu jadi cukup perhatian ini nih. KIN, yogurt, blueberry sama yang black. Nah ini adanya di susu pas kita cek selama 1 minggu kemarin memang kita OS cuma hanya terpenuhi cuma berapa persen ya. Hanya terpenuhi yang KIN 25%, 30% malah dari 2000 cuma 600. Nah ini ternyata stoknya ada di Koko Pandan, ini juga OS, yang isu CW ada. Ini semuanya stok ada bukan di kita ternyata. Ya, tapi karena sesama CW, jadi maksudnya operation isu CW. Nah ini kemudian BRP dari week 1, week 2, 3, week 4 ya, belum close sih, tapi kita sudah capai di total di 92,5%. Masih jauh target yang minimal 95 sampai 98. Oke, ini kalau di breakdown web prinsipal kecil, ininya tampilannya memang slide-nya kecil. Nah ini untuk monitoring Sapis per tanggal 30 Juli ya. Ini masih 60%, ini pun kita udah take out untuk yang Bagan Batu yang mana? Iya. Ya, kita memang semuanya juga eksekusi berdasarkan limit sih. Memang dibanding outstanding sama limit yang tersedia itu masih jomplang kecuali yang berkalis ya. Jadi plus proporsi ini mungkin ada naik sedikit ya. Di harapannya bisa sampai 70. Kalau yang khusus masih 9%. Oke, nah ini monitoring stok NIRED yang kita take out yang stok weight-nya karena kita konsentrasi di stok yang NIRED ya sama yang diskon seperti ini. Kalau kita bandingkan ke 22 sampai 29 ini hanya turun di UPP nih karena sudah diproses sama Mas Mail ya. NIRED-nya masih belum bergerak. Kemudian diskon outlet ini ada meningkat, berarti ada yang dari stok baik masuk ke sini kategorinya, kemudian masuk ke kategori diskon karyawan juga meningkat. Jadi banyak barang yang dari stok baik masuk ke kategori diskon karyawan, diskon outlet dan NIRED. Ya. Nah ini okupansi kita tanggal 1 per hari ini lebih tinggi dari ini, 93,26 per hari ada 97,98. Kemudian tahun minggu depan bisa banyak, dan itu juga makanya kita ada tambahan sewa palet, memang sudah di-create sama Pak Eko, tinggal tunggu approval. Nah, komitmennya masih sama ya, kita konsisten untuk menonton. Mungkin itu teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.